warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para pengusaha UMKM yang hadir di sini, serta hadirin sekalian yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berbicara dalam forum ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan bisnis saat ini, yaitu bagaimana manajemen pemasaran dapat beradaptasi dengan teknologi untuk menarik perhatian Gen Z, generasi yang saat ini mendominasi pasar dan menentukan tren konsumsi. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Witpraptiwi, biasa dipanggil Wiku. Saya mahasiswi program studi manajemen di UPN Veteran Yogyakarta. Hari ini saya sangat senang bisa berbagi wawasan bersama saudara semua tentang bagaimana teknologi dapat mengubah strategi pemasaran, khususnya dalam menjangkau Gen Z. Dan saya Wahyu Wulandari, biasa dipanggil Wulan, mahasiswi program studi manajemen di UPN Veteran Yogyakarta. Sama seperti itu, saya juga sangat antusias untuk membahas topik yang semakin penting bagi para pelaku usaha, terutama UMKM yang terus ingin berkembang di era digital. Semoga diskusi ini bisa memberikan wawasan dan strategi yang bermanfaat bagi bisnis saudara sekalian. Nah, pada era saat ini perubahan strategi pemasaran itu sudah berubah. Jadi, di dunia bisnis yang terus berkembang, jika dulu kita mengandalkan brosur, baliho, atau promosi dari mulut ke mulut, nah, kini strategi pemasaran itu sudah bertransformasi secara drastis karena kemajuan teknologi. Lalu juga kemunculan internet dan media sosial itu mengubah cara kita untuk menjangkau pelanggan. Dan yang lebih penting, kita harus memahami siapa pelanggan utama kita. Gen Z atau yang sering disebut digital native, ini memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Jika kita tidak menyesuaikan strategi pemasaran dengan perilaku mereka, kita bisa saja kehilangan peluang yang besar. Nah, teknologi digital ini memberikan banyak kemudahan bagi bisnis untuk berkembang. Dari yang awalnya hanya mengandalkan toko fisik, ini hampir semua bisnis bisa memiliki toko online. Nah, tidak hanya itu, teknologi itu juga memungkinkan kita untuk mencapai pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Dengan memanfaatkan media sosial, iklan digital, dan strategi pemasaran berbasis data, kita dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu, mengenai karakteristik Gen Z sebagai konsumen. Jadi, Gen Z ini adalah generasi yang tumbuh di era internet. Jadi, mereka ini selalu terhubung dengan dunia digital. Jadi, menjadikan mereka ini menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama mereka. Jadi ada beberapa karakteristik utama Gen Z ini sebagai konsumen. Dari yang pertama, mereka itu lebih percaya pada ulasan dan rekomendasi online dibandingkan iklan tradisional. Lalu mereka ini juga menginginkan pengalaman pelanggan yang cepat, praktis, lalu juga personal. Nah, Gen Z ini juga lebih tertarik pada merek yang memiliki nilai sosial. Jadi seperti yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan kejujuran. Nah, mereka ini juga menyukai konten yang interaktif dan menarik secara visual. Jadi, Gen Z ini juga aktif di media sosial dan sering berbagi pengalaman mereka dengan produk atau layanan yang mereka gunakan. Nah, Gen Z ini juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan pelanggan dan keterlibatan mereka dalam interaksi digital. Lalu, kita sebagai pengusaha UMKM itu harus memahami karakteristik ini agar strategi pemasaran kita itu bisa lebih tepat sasaran. Jadi, jika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan tren yang berkembang di kalangan Gen Z ini, maka bisnis kita itu bisa tertinggal. Oleh karena itu, kita harus terus mengikuti perkembangan digital dan memahami bagaimana mereka ini berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Oke, selanjutnya kita akan membahas transformasi manajemen pemasaran dengan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini telah mengubah cara kita menjalankan bisnis dan melakukan pemasaran. Saya akan menyampaikan beberapa aspek utama dalam transformasi pemasaran saat ini. Yang pertama, adanya pemasaran digital. Jadi dengan adanya media sosial, SEO, search engine optimization, email marketing, dan content marketing, kita bisa menjangkau pelanggan dengan lebih efisien dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan pemasaran secara konvensional. Kemudian ada e-commerce dan marketplace. Jadi banyak UMKM yang telah beralih dari toko fisik ke online store melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Instagram Shopping untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya yang ketiga, ada influencer marketing. Jadi Gen Z ini lebih percaya rekomendasi dari influencer yang mereka ikuti di media sosial dibandingkan iklan yang biasa. Kemudian
Dengan bekerja sama dengan influencer ini, kita dapat meningkatkan kredibilitas produk kita. Selanjutnya yang keempat ada chatbot dan AI dalam layanan pelanggan. Dengan teknologi ini, kita bisa memberikan layanan pelanggan yang akan tertuju tanpa harus selalu mengklaim. Jadi, chatbot ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempercepat respon terhadap pertanyaan mereka. Selanjutnya yang keempat ada analisis data dan personalisasi. Jadi dengan adanya teknologi data, kita ini bisa menganalisis perilaku pelanggan dan menyesuaikan strategi pemasaran kita agar dapat lebih efektif dalam melakukan pemasaran kita. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai strategi efektif pemasaran untuk Gen Z. Jadi untuk menarik perhatian Gen Z nih, kita perlu untuk menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Nah, beberapa strateginya itu seperti dari yang pertama misalnya kita membuat konten interaktif dan visual. Jadi Gen Z ini lebih tertarik dengan konten yang berbasis dengan video pendek seperti di video TikTok, Instagram Reels, lalu juga video short. Nah, oleh karena itu kita ini perlu untuk memanfaatkan platform ini untuk mempromosikan produk kita dengan cara yang kreatif dan menarik. Nah, lalu yang kedua ini ada omnichannel marketing. Nah, jadi Gen Z ini menginginkan pengalaman belanja yang terintegrasi nih antara online dan offline. Jadi kita harus bisa memastikan nih bisnis kita ini hadir di berbagai platform, mulai dari media sosial, terus website, hingga marketplace. Nah, lalu yang ketiga ini ada personalisasi pengalaman pelanggan. Nah, dengan teknologi seperti chatbot, lalu juga email otomatis, kita bisa memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan kita. Misalnya dengan kita menawarkan rekomendasi produk berdasarkan kebiasaan belanja mereka. Nah, lalu yang selanjutnya kita bisa membangun komunitas. Nah, Gen Z ini suka nih berinteraksi dengan merek yang memiliki komunitas yang aktif. Nah, oleh karena itu kita ini bisa membangun komunitas di media sosial seperti melalui grup Facebook atau forum diskusi di Instagram. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dan juga peluang dalam pemasaran digital. Jadi tentu saja perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Beberapa tantangan utama dalam pemasaran digital Gen Z ini adalah yang pertama, adanya perubahan tren yang sangat cepat sehingga kita harus selalu mengikuti perkembangan terbaru. Tantangan yang kedua, adanya persaingan yang semakin ketat, terutama dengan banyaknya bisnis yang mulai beralih ke digital. Tantangan yang ketiga, adanya isu privasi data. Nah, pelanggan ini semakin peduli terhadap bagaimana data mereka digunakan. Ya, tantangan yang keempat, adanya kesulitan dalam menciptakan konten yang benar-benar menarik dan benar-benar relevan dengan audiens. Namun, di balik tantangan ini, ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Antara lain, yang pertama adanya inovasi digital seperti penggunaan AI dalam pemasaran dan analisis data untuk memahami perilaku pelanggan dengan lebih baik. Tantangan yang kedua adanya strategi berbasis komunitas, mana kita bisa membangun loyalitas pelanggan dengan menciptakan komunitas di sekitar merek kita. Selanjutnya adanya perkembangan teknologi baru seperti metaverse dan pengalaman berbelanja berbasis VR yang bisa menjadikan peluang besar di masa depan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah adaptasi adalah kunci dari kesuksesan. Nah, hadirin sekalian, kesuksesan dalam bisnis itu tidak hanya bergantung pada produk yang kita jual, tetapi juga pada bagaimana kita memasarkan produk tersebut. Di era digital ini, manajemen pemasaran harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Gen Z bukan hanya sekedar target pasar, tetapi juga mendorong inovasi yang mengubah cara kita berbisnis. Nah, kita ini juga harus selalu siap nih untuk berinovasi, belajar dari perubahan tren, dan memanfaatkan teknologi dengan cara yang paling efektif. Dunia digital ini menawarkan peluang yang sangat luas, dan siapa yang bisa beradaptasi dengan cepat, maka dialah yang akan memenangkan pasar. Nah, oleh karena itu, mari kita terus berkembang, terus belajar, dan terus berinovasi. Dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan teknologi yang optimal, kita dapat membawa UMKM kita ke level yang lebih tinggi dan lebih kompetitif di era digital ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan wawasan baru bagi bisnis Anda. Nah, kami berharap saudara sekalian semua juga dapat mengaplikasikan strategi-strategi yang telah kami bahas dan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga saudara semua meraih kesuksesan dalam bisnis Anda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.